Life is not a straight line. Kalau kamu pintar, kamu akan naik dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada ngajarin hal itu. Bahkan firman Tuhan tidak pernah ngajarkan siapa yang hidupnya lurus, jalannya pasti lurus. Pastor El, do you like your life now? Hidup butuh duit, maksud saya. Jadi hamba Tuhan, mau makan apa? Makan firman gitu maksud saya kan. Prove it to me. Lu yang panggil gue, lu yang bikin gue repot. Saya ngomong jujur aja. Lu bisa apa sih sebenarnya? It's not easy for me. Bagi saya itu sama sekali gak mudah. Tuhan, I'm gonna try my best. Semua yang saya pikir saya perlu laksanakan, saya akan laksanakan. Jabatan saya akan beresin dan sebagainya. Kalau perlu ada pendidikan, saya akan ambil. But if I don't like what I see, saya mundur lagi ya Tuhan ya. Saya kerja yang balik lagi ke karir saya sebelumnya ya. Fair enough kan ya Tuhan ya? Fair kan? Dan ternyata Tuhan itu membuktikan bahwa memang podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Shalom Sobat Muda, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian di podcast kamu. Perkenalkan, namaku Blesdi selaku volunteer di warung sate kamu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu plot twist-nya Tuhan. Nah teman-teman, mendengar kata plot twist seringkali ini sangat relate dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ya teman-teman. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku hari ini gak sendirian tentunya. Aku sudah bersama dengan Kak Raguel Lewi. Halo teman-teman semua. Senang ketemu kalian dari jauh. Aku juga senang sekali bisa bertemu dengan Kak Raguel hari Thank ini. you, bless me. Thank you. Sebelum Thank you kita so much. lanjut ngobrol, mungkin boleh perkenalan dulu kepada teman-teman Sobat Muda. Oke, saya sih tidak merasa bahwa saya terkenal, jadi saya perkenalkan diri ya. Nama saya Raguel Lewi, aku hamba Tuhan, dan sering disangka content creator, padahal sebenarnya bukan, hanya orang yang punya pesan aja di kehidupannya dia. Terus saya lagi melayani sebagai eksekutif pastor, gembala eksekutif di satu gereja di Jaksel, tapi mepet Jakbar sedikit, tapi Jaksel lah pokoknya hitungannya, New Wine International Church (NWIC). Jadi itu gereja ya cukup dinamis, nggak sih dinamis banget sih sebenarnya sih, ampun. Dan dipenuhi sama makhluk-makhluk yang unik tapi punya dampak yang besar dan mereka punya power sendiri. Beberapa ada juga yang lainnya di sana kok di tim ini, haha. Itu sih. Saya istri 1 dan nggak pengen nambah. Selain dosa juga malas, masa mertua 4 gitu maksudnya kan. Repot ya Kak ya? Repot. Tapi untungnya juga istri saya yatim piatu, jadi mungkin kesannya menyebalkan ya. Tapi memang saya cuma kasih tahu bahwa walaupun orang yatim piatu nggak punya keluarga, bukan berarti rencana Tuhan selesai atas dia. Gitu Yes, maksudnya bahwa seorang bisa lahir di keluarga yang broken home, tapi dia bisa punya pernikahan yang bahagia. Dan saya cuma kasih tahu bahwa no matter apapun yang terjadi di kehidupan kamu, Tuhan belum selesai dengan kamu. Itu kesannya mau dark jokes tapi halus jadi indah ya. Yeah, I understand that. Wow, ini kita belum mulai bahas tentang plot twist, tapi ternyata pembukaannya udah plot twist buat saya ya Kak ya. Gitu Jadi okay. Thank you so much for making a very interesting introduction. Dan kita akan mulai dari pertanyaan pertama yang mungkin very personal ya Kak ya. Yeah. Kak Raguel pernah gak sih mengalami suatu momen hidup yang plot twist banget? Seluruh hidup saya tuh plot twist sebenarnya. Wow, can you please tell me more about that? Contohnya aja, saya tadinya tunangan sama orang, cukup lama tunangannya. Kalau motor bisa beli 2, kalau kreditnya 3 tahun. Tapi yang terjadi malah gak jadi sama dia, nikah sama orang lain. Terus saya kuliahnya apa, sekarang kerjanya apa, hidupnya seperti apa. Terus saya backgroundnya seperti apa, personality-nya seperti apa. Ternyata Tuhan bawa saya ke kehidupan yang berbeda sama sekali gitu. Jadi kalau ditanya, orang-orang sekarang nanya sama saya, mereka manggil saya Pastor L kan. Pastor L, do you like your life now? Saya cuma bisa bilang bahwa saya tidak di hidup yang saya pernah bayangkan, tapi tampaknya apa yang Tuhan taruh lebih indah daripada yang saya pernah bayangkan gitu maksud saya. Jadi if you asking about plot twist, seluruh hidup saya itu penuh plot twist. Dan sebenar-benarnya hidup rata-rata orang yang normal, yang sehat, harusnya mereka punya plot twist tersendiri di hidupnya dia. Gak mungkin gak punya plot twist. Life is not a straight line. Kalau kita boleh jujur, kita
mungkin berpikir bahwa hidup harusnya lurus. Bagi saya itu pemahaman yang sangat salah dan ngaco. Saya nggak tahu itu siapa yang didik itu. Ya. Karena hidup kita ini aja semuanya itu di negara ini tuh plot twist. Contoh, Betul. kasus korupsi, udah pakai rompi oranye, masih senyum di kamera, itu apa? It's a plot twist maksudnya. Itu konyol maksud saya. Lu harusnya nunduk, kenapa lu ketawa gitu maksudnya. Terus contoh, di beberapa orang-orang yang di warung sate kamu misalnya, ada 29 sampai 25 juta orang Kristen di Kristen Katolik apapun alirannya di Indonesia dan kamu masih jomblo aja. Itu another plot twist maksudnya kan. Terus ya nggak usah jauh-jauh, orang di kantor sekalipun juga berpikir seperti itu. Sekarang ini berapa sering kita ketemu orang yang mungkin pintar, IP-nya tinggi, multi talent, begitu di kantor kalah sama multi face gitu maksudnya. Ya. Yang talentnya banyak kalah sama mukanya banyak gitu maksudnya. Ini hashtag ngegas tapi sayang ya Kak. I'm just talking about reality. Jadi bagi saya siapapun memilih ini harusnya kamu udah punya perspektif tersendiri tentang plot twist bahwa itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang abnormal, justru itu sesuatu yang real dalam kehidupanmu. Ya, paling dimulai dari situ sih. Karena hidup saya juga kayak gitu dan saya rasa Bless B pun juga punya plot twist tersendiri di kehidupannya kan. Yes, betul banget sih Kak. Mungkin sedikit bercerita gitu ya tentang plot twist hidupku juga. Sama banget nih sama Karaguel. Berangkat dari jurusan apa, ujung-ujungnya masuk kemana gitu ya. Yang tadinya jurusan komunikasi, tiba-tiba masuk ke food industry. Yang mana itu sangat jauh kan? Bukan orang IPS gitu ya. Jauh kan? Kok tiba-tiba jadi food tech gitu ya. Yang tadinya berpikir, aku gak mau bisnis. Tiba-tiba, loh kok sekarang saya jadi ada di bisnis dengan gitu terpaksa. Tapi hidup memang kayak gitu. Jadi ada seorang filsuf yang saya sangat hormatin namanya Cak Lontong. Dan dia filsuf bilang, ya kayak luar biasa. Ya, dia sangat filosofis nyebrang sih. Hidup itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Gitu. Jadi luar biasa. Menurut saya walaupun kesannya ketawa ya, kesannya lucu ya, tapi that's just the reality of life bahwa kita depannya kita nggak pernah tahu. Nah makanya kalau menurut saya para makhluk-makhluk yang dengar podcast ini justru the real normal is a plot twist life. Wow. Jadi straight life itu saya nggak tahu siapa yang ngajarin hal itu. Mungkin sekolah mengajarkan hal itu. Kalau kamu pintar kamu akan naik dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada yang ngajarin hal itu. Bahkan firman Tuhan tidak pernah ngajarkan siapa yang hidupnya lurus, jalannya pasti lurus. Wow. Firman pengkhotbah bilang bahwa yang menang tidak selalu yang paling cepat gitu maksudnya. That's life. That's life. So true. Ya jadi kalau dari saya, dari yang lagi bingung-bingung kenapa hidup gini banget, menurut saya yang harus kita ubah sebenarnya bukan kehidupan kita, karena kehidupan nggak mudah. Tapi ekspektasi kita tentang kehidupan, perspektif kita tentang kehidupan yang kita perlu ubah. Karena gini, justru saya paling jarang ngeliat orang kuliahnya apa, kerjanya sama. Justru saya jarang banget lihat. Biasanya di awal-awal. Langka ya, itu ya. Langka. Biasanya di awal-awal aja. Karena itu juga faktor ekonominya juga banyak maksudnya. Sorry kalau saya agak nyebrang. Mungkin udah lulus akuntansi gitu, udah lulus kuliah ini, tapi kerja yang lain ya. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan di dunia kerja saat itu nggak sampai situ juga ya. Tapi ini kan bukan podcast marketplace ya. Cuma itu contoh aja gitu maksudnya bahwa hidup itu it's not a straight line. Nah ngomongin soal hidup bukan straight line ya Kak. Seringkali kan kita tuh merasa akan menjadi aman, feel more secure ketika kita punya plan. Dan mungkin itu yang membuat banyak anak muda, atau bahkan bukan hanya anak muda ya, basically everybody gitu di dunia ini, merasa kecewa karena hidupnya tidak berjalan sesuai dengan plan-nya gitu. Sedangkan kita juga belajar bahwa making plans is not something yang salah gitu ya. Nah menurut Karaguel gimana sih caranya kita untuk bisa punya a healthy expectation, dan di satu sisi juga belajar untuk berserah sama Tuhan, tapi tetap bijaksana untuk membuat rencana. Karena menurutku yang menjadi akhirnya membingungkan adalah bukannya kita untuk bijak harus buat rencana ya, tapi kok ujung-ujungnya hidup gue gak sesuai rencana. Terus maunya Tuhan apa sih, kok life is unfair. In the end jadinya protes ya kan. Nah gimana sih menurut makanya menurut saya dalam kehidupan itu, nah orang cuma separuh dia bilang maksudnya cuma buat plan, harus bikin plan. Tapi juga ada satu kebenaran yang orang suka lupa. Satu, make the plan. Tapi yang kedua namanya improve the plan. Nice. Jadi kadang bukan berarti orang tuh nggak boleh punya rencana. Saya juga gue tanya punya rencana. Tapi kadang hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang kita kayak kalau misalnya misal masih pada sekolah ya atau kampus, di kampus itu
atau di sekolah especially, kita tidak bisa sepenuhnya memilih kita duduk di bangku yang mana. Betul. Tapi kita bisa make the best of our time di sekeliling kita itu seperti apa orang-orangnya. Nah karena hidup tuh seperti kita nggak bisa milih kita duduk di bangku yang mana, kita duduk di kantor yang seperti apa. Karena kadang pun kita mau kemana tapi yang manggil kita malah kantor seperti apa gitu. Betul. Tetapi di situ kita harus percaya bahwa gini, lebih dibanding make plans, itu penting, belajar make plans yang benar. Tapi kita juga perlu belajar untuk improve the plan dan adapt the plan. Nice. Generasi sekarang perlu belajar namanya be adaptive. Ya. Adaptability adalah salah satu skill yang menurut saya penting banget. Jadi silakan anak Tuhan mau jadi terang, jadi garam atau whatever garam seperti apa. Tetapi ada skill-skill tertentu juga kamu perlu pelajarin. Salah satunya adalah adaptability. Dan di dalam kehidupan itu penting sekali. Jadi bagian plan kita belok, kita tetap merencanakan apa yang baik yang kita bisa. Dan abis itu kita berjalan. Soalnya kalau ditanya plan saya, karir saya dulu yang saya pilih apa, terus kemudian ternyata plannya tidak seperti yang saya bayangkan, walaupun saya berhasil mencapai titik-titik yang saya inginkan. But at the same time begitu Tuhan minta kasih impresi saya untuk pivot menjadi hamba Tuhan. Dan for information, hamba Tuhan bukan cuma profesi tapi devosi. Jadinya bukan cuma sekedar jabatan. Maka dari itu saya juga gak bisa buat banyak. Saya juga harus belajar menari sama Tuhan sambil tetap punya certain plans gitu maksudnya. Saya punya plan. Saya pada waktu awal saya jadi hamba Tuhan misalnya, saya cuma ngomong gini, Tuhan, I'm gonna try my best. Semua yang saya pikir saya perlu laksanakan, saya akan laksanakan. Misalnya jabatan saya akan beresin dan sebagainya. Kalau perlu ada pendidikan saya akan ambil. But if I don't like what I see, saya mundur lagi ya Tuhan ya. Saya mundur lah ya. Saya kerja yang balik lagi ke orang. Jadi karir saya sebelumnya ya. Fair enough kan ya Tuhan ya. Fair kan maksudnya. Ya dan ternyata Tuhan itu membuktikan bahwa memang ini panggilan dia. Buktinya hampir 10 tahun saya jadi full time and full heart. Saya masih di sini. Wow. Jadi itu bukti bahwa Tuhan tuh kadang membuka jalurnya sedikit demi sedikit, membuka rencananya sedikit demi sedikit. Tapi memang kita perlu punya action yang terencana juga. Justru kalau saya boleh bilang, banyak orang bilang bahwa apa caranya, kan mereka suka bermusuhan rencana Tuhan dan strategi kita kan. Betul. Seakan-akan kontradiksi. Padahal sebenarnya enggak. Strategi adalah cara kita meresponi panggilan Tuhan. Jadi pada waktu kamu dipanggil Tuhan, kamu rasa dapat impression, di situ kamu belajar bikin strategi gitu. Bersama Tuhan tentunya ya. Makanya jangan bikin strategi sambil doa. Doa dulu, berdoa baru buat strategi gitu maksudnya. Strategy is a response of how kita berusaha mengelola rencana yang mungkin Tuhan titipin di kita. Dan itu Tuhan juga lihat. Wow, nice. Thank you so much Kak. I feel so blessed. Ini baru beberapa menit pertama tapi padat sekali ya. But then aku jadi penasaran nih Kak. Aku berhadapan sama seorang Raguel Lewi yang sudah berproses bersama Tuhan, yang sudah melewati semua journey-nya bersama Tuhan, dan kita bisa ngobrol hari ini. Tapi Raguel Lewi yang saat itu, yang tiba-tiba mengalami momen plot twist, gimana sih respon kakak sebelum melewati semua journey ini gitu? Aku pengen tahu gimana sih perubahannya. Fear, takut, confused, karena tempat kerja saya sangat jauh dari hal-hal rohani. Kalau boleh tahu apa sih Kak? Dulu saya kan di industri entertainment. Dulu kan saya kerjain musik, saya jadi host di bar dan sebagainya. Saya nyebrang banget. Saya nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain. Cuma maksud saya kerjaan saya di daerah yang agak gelap. Jadi bisa bayangkan teman-teman saya pas tahu saya jadi hamba Tuhan, apa kata dunia gitu maksud saya. Jadi bagi saya itu sesuatu yang serius karena there's a possibility saya akan bakar kapal gitu maksudnya. Untuk saya punya hidup yang berbeda, it's not easy for me. Bagi saya itu sama sekali gak mudah. Jadinya saya tuh butuh waktu 2 tahun untuk saya bergumul. Sebenarnya saya ngerasa ada certain callings itu udah dari bertahun-tahun lalu, cuma saya cuekin karena bagi saya another issue in life lah, another plot twist. Terus abis itu saya hidup, terus Tuhan panggil lagi, kasih impresi yang very strong. Cuma saya cuekin, kenapa? Karena ya hidup butuh duit, maksud saya. Jadi hamba Tuhan mau makan apa? Makan firman gitu maksud saya kan. Makannya pakai ayat Alkitab gitu maksudnya kan. Malas bagi saya kan. Ya, jadi struggle saya besar sekali di situ. Struggle keuangan, struggle apa? Saya kalau mau Tuhan ada di depan saya ajak berantem gitu mungkin. Cuma pada akhirnya saya harus memilih bahwa gini,
either saya itu cuekin dan saya nggak nyaman seumur hidup saya, atau saya nyebur at the expense of humiliation, rasa malu, rasa nggak enak, rasa nggak pantas, rasa nggak layak. Wow. Tapi entah kenapa Tuhan panggil dan saya mau tahu dia bisa buat apa gitu. Prove it to me, maksudnya. Lu yang panggil gue, lu yang bikin gue repot. Saya ngomong jujur aja, ya prove it to me. Maksudnya lu bisa apa sih sebenarnya? Apa saya bisa ngalamin seperti yang dialamin orang-orang yang bahwa wah ternyata Tuhan panggil itu? Karena saya seumur hidup bukan orang ngalamin hal-hal seperti itu. Ada titik-titiknya, tapi most of my time itu cuma orang biasa yang kerja, nabung, hidup sederhana, nggak aneh-aneh. Lurus-lurus aja. Maksudnya berusaha untuk keuangannya nggak boros. Saya cuma orang berusaha hal seperti Manage itu, life ya. manage life yang baik gitu. Itu pun belum menikah waktu itu, jadi masih berusaha lah, masih berproses dengan kehidupan saya sendiri. Terus si makhluk metafisik ini kenapa manggil gue tiba-tiba gitu maksud saya. It doesn't mean saya benci Tuhan, saya ngasih Tuhan, saya mungkin pelayanan juga, tetapi untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta itu langkah yang sangat besar. Apalagi melihat betapa background keluarga saya yang kena politik gereja. Jadi bagi saya, I don't like what I see di gereja. Jadi, so ya, fair enough kalau misalnya saya bertanya gitu kan, maksudnya kan, ya itu plot twist terbesar saya. Ya. Tapi ya sama seperti stand up comedian, itu punchline besarnya. Mantap. Tapi terbukti surga kayak ketawa ngeliat punchline itu. Surga Tuhan suka pun ikut cita. tertawa ya. Karena ternyata dia membuktikan hampir 1 dekade saya benar-benar full jadi hamba Tuhan. Saya lihat penyertaan demi penyertaan, saya lihat kehidupan nggak pernah saya bayangkan. Kadang kalau saya bingung, saya ngelihat sampai kayak ini hidup apa sih? Sampai detik ini saya masih berpikir juga kayak, ya Tuhan pimpin saya belajar banyak. Tapi kadang saya berpikir juga, ini hidup macam apa sih? Aneh banget nih hidup gitu maksudnya. What a twisted way of living kadang-kadang menurut saya kayak. Plot twistnya nggak selesai soalnya Kak ya. Nggak selesai plot twistnya. Sampai sekarang Tuhan masih kirimkan sebegitu banyak plot twist. Plot twist berikutnya punya istri, tinggal terpisah dari orang tua, bisa ngehidupin keluarga saya. Sampai kayak ini plot twist apa lagi. Terus istri saya lagi hamil anak pertama. Jadi those things are plot twist yang aneh banget bagi saya. Saya kayak, kok bisa sih? Freak banget nih hidup gitu maksudnya. Tapi di situ saya juga kayak, ya I'm humbled. Saya merasa, bahasa Inggrisnya humbled, bahasa Indonesianya apa ya? Merasa kalau kata Petrus kayak berlutut di hadapan Tuhan, kayak ya kau seperti merendahkan aku dan bilang ya your way is much more beautiful than I thought gitu maksudnya. Tapi bukan berarti kita nggak merencanakan ya. Jadi memang saya percaya bahwa hidup itu seperti tali rafia gitu maksudnya. Kayak kalau kamu pernah lihat tali rafia, kan untuk bisa jadi tali rafia yang kuat butuh ada diputar-putar. Jadi memang ada kombinasi dari favornya Tuhan, rencana Tuhan, dan ada kombinasi kerjaan kamu, bagaimana kamu melakukan sesuatu, bagaimana kamu mengelola sesuatu dengan baik. So itu namanya stewardship gitu namanya, kemampuan kerelaan untuk mengelola, komitmen hati untuk mengelola apa yang Tuhan udah kasih. Karena banyak orang minta berkat, tidak semua orang bisa mengelola berkat. Gitu maksudnya. Betul. Jadi, dan akhirnya berkat itu malah jadi bumerang ya. Iya, maksudnya gini, banyak orang, saya tahu banyak orang doa dikasih minta BMW, tapi dia nggak tahu BMW itu maintenance-nya mahalnya setengah mati gitu. Bahkan kadang bisa lebih mahal daripada hitung-hitungan mobil lah. Jadi bagi saya, kalau saya boleh mengkritik, kasih kritikan halus lah untuk makhluk-makhluk Konoha. Kalau saya boleh ya, nggak tahu mereka sadar apa nggak. Kalau sadar puji Tuhan, kalau nggak bodo amat gitu maksudnya. Orang Indonesia bukan kurang berkat, mereka cuma kurang mengelola. Ya. Dan stewardship is a skill. Is a skill. Is a hard posture. Hard posture, dan itu mentality yang nggak mudah gitu maksud saya. Dan itu butuh proses. Dan bagaimana Tuhan udah kasih kamu benih, kamu belajar untuk nanam pelan-pelan, bersabar, siram, kadang melakukan sesuatu berulang-ulang, komit, itu nggak mudah. Tapi saya menemukan bahwa itu yang setiap orang yang pinter stewardship, karirnya, relationshipnya, hidup itu naik gitu maksudnya. Karena Tuhan ngeliat dia bisa dipercaya, dia gak perlu panggil berkat datang sendiri. Nah itu
Itu dari apa yang saya lihat gitu maksudnya. Iya. Makanya stewardship itu sebenarnya kan salah satu mandat pertama yang dikasih Diberikan ke ke Adam. manusia, ya betul. Sebenarnya ada 3 mandat yang saya nggak tahu saya kenapa muter ke sini, but I think beberapa anak butuh ini. Betul. Ada 3 setuju, Kak. mandat yang dibutuhkan, yang Tuhan titip ke manusia pada waktu manusia diciptakan. Yep. Dan mandat itu masih ada sampai sekarang. Dan orang yang menguasai 3 mandat ini itu entah kenapa cakep banget di mata orang gitu. The first is leadership, untuk memimpin, untuk Tuhan yang bilang ke Adam, penuhilah taklukkanlah bumi ini. Jadi itu mandat pemimpinan untuk to become protector, to become provider. Kedua stewardship, kan Kejadian 2 ayat 15 kalau nggak salah bilang Tuhan menaruh manusia di Taman Eden untuk mengusahakan memelihara. Itu stewardship. Stewardship itu menurut saya kata yang powerful. Kenapa? Karena stewardship bukan cuma dikasih sesuatu yang baik, tapi Tuhan kasih sesuatu yang baik dan Tuhan tantang manusia. Kamu bikin lebih baik coba. Wow, untuk mendevelop dari jadi baik kayak, jadi lebih baik lagi jadi ya. Kayak Tuhan nih ada benih bagus-bagus, tanah bagus-bagus. Coba lu bisa nggak bikin lebih baik lagi dari itu? Bagi saya itu powerful. Itu mandat yang sangat besar, dahsyat, tralala. Makanya kalau orang mengerti hidupnya, saya yakin hidupnya bakal prosesnya lebih baik. Dan ketiga, relationship. Nah, jadi 3 hal itu. Kalau misalnya biasanya sih orang paling demen relationship-nya aja. Nggak suka leadership dan stewardship ya sebenarnya. Tapi ya relationship with God, relationship dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan lingkungan. Jadi ya shalom kan artinya 4 hal. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan lingkungan. Wow, so good. Jadi makanya hal-hal seperti itu, itulah kenapa dari plot twist saya bisa ngomong panjang ya, karena arah ke situ. Wow, aku penasaran banget deh Kak. Dari tadi aku melihat your relationship with God itu bukan sesuatu yang kaku ya. I can see you wrestle with God. Oh ya, I marah, always wrestle. protes gitu ya. Dan mungkin gak banyak orang yang memahami seni bergulat dengan Allah gitu ya. Karena menurutku kata-kata yang bagus. Ya. Karena aku juga merasa seringkali kita melihat Tuhan itu sebagai authority figure di atas kita, terus kita powerless nih. Sedangkan aku percaya Tuhan itu invite kita untuk partner with Him gitu ya. Yang mana selayaknya partner bisnis gitu ya, atau mungkin partner as in life partner suami istri. Kita pasti ada diskusi, ada argumen, ada konflik gitu ya. Dan aku percaya hubungan bersama Tuhan itu juga seperti itu. Apalagi kita sama Tuhan itu intimate gitu ya. Dan melihat intimasinya Kak Raguel dengan Tuhan, aku rindu untuk kita bisa berdiskusi sedikit nih tentang ini Kak. Boleh gak sih diceritain sedikit gimana sih daily life-nya Kak Raguel dengan Tuhan gitu. Karena aku bisa lihat Kak Raguel sama Tuhan nih kayak, weh bro, gue mau marah nih bro sama lu gitu loh. So, pertama kita mulai dulu, what is relationship? Relationship itu kan kebutuhan, bukan cuma keinginan. Nah, relationship itu pun juga ada tahapannya. The closer they are, sometimes clash bisa makin banyak. Betul. Jadi kalau saya pernah ngomong bahwa sebenarnya kata-kata yang paling menunjukkan kedekatan dan keintiman itu bukan I love you. Kan seseorang bisa ngomong I love you, tukang salon bisa ngomong I love you, bisa ngomong babe, bisa ngomong say. Tetapi keintiman terbesar itu di kata you hurt me. Kamu nyakitin saya. Wow. Karena you don't talk about how a person hurt you, melukai kamu sama orang jauh. Kadang kamu bisa ngomong, lu nyakitin gue ya? Dia bilang enggak, terus menghilang gitu kan. PPKM, pelan-pelan kamu menghilang gitu maksudnya. Wow, thank you Kak untuk istilah barunya. Ya, tapi hanya orang yang punya keintiman yang bisa mengungkapkan semua perasaannya. Yes. All of me loves all of you, all your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Dan itu yang Tuhan nyanyiin ke saya. Dan saya juga ngomong bahwa saya percaya bahwa gini, Tuhan itu bukan tenaga, bukan energi. God is a person. Yes. Setiap person itu pribadi. Gini, saya percaya gini, setiap person ada uniknya sendiri. Betul. Dan makanya panggilan terbesar anak Tuhan itu bukan cuma sekedar percaya bahwa dia powerful, tapi juga dia beautiful, tapi juga dia juga ada misterinya. Misteri itu yang saya sering ajak berantem. Kenapa? Karena lu aneh banget sih. Maksudnya kayak being honest ya ke Tuhan ya. Kayak apa sih? Maksudnya kayak ya, tapi kitab Mazmur itu selalu invite kita to be honest. Jadi saya tuh sama Tuhan cukup honest. Saya baca Alkitab setiap every day biasanya 2 kali, ada 2 sesi.
Oke. Yang pertama kalau misalnya saya baca buat khotbah, lihat konteks, lihat apa, belajar apa dan sebagainya. Tapi ada momennya saya baca Alkitab itu bener-bener saya bukan mau cari konteks, cari exegesis yang lain. Saya baca seperti kayak anak kecil nyari bapaknya gitu, maksudnya Wow. kayak lu pesan lu buat apa hari ini. Jadi ada momen saya tuh harus pakai pikiran scholar saya untuk belajar, terus khotbahin dalam bahasa yang bisa dimengerti. Ada waktunya saya seperti anak kecil, childlike yang datang Tuhan dan buka Alkitab aja nggak mikir apa-apa, bilang what do you want to say gitu maksudnya. Dan saya percaya bahwa balance-nya ada di situ. Itu yang bikin saya karena gini, seorang pendeta itu sangat mungkin baca Alkitab hanya buat khotbah doang. Betul. Karena pekerjaannya Ya karena pekerjaan untuk harus itu, berkhotbah, ngulik betul. itu kan. Tapi Ya. saya menghidupi itu bukan dengan cara itu. Saya juga kadang datang seperti orang biasa, pakai kacamata orang biasa buat baca Alkitab. Orang biasa nggak selalu tahu konteks, nggak selalu tahu bahasa aslinya apa, nggak selalu tahu apa. Tapi dia cuma mau satu, Tuhan. Wow. The relationship, The relationship. balik lagi ya. Dia bahkan nggak tahu framework Alkitab. Dia nggak tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Juventus itu siapa mungkin, tetapi dia open up. Dia cuma punya satu pertanyaan, Tuhan, kau mau apa? Apa kehendakmu? You mau ngomong apa? Apa yang saya pelajarin? Dan keduanya menghasilkan sesuatu yang berbeda. Pada waktu saya buka Alkitab, saya belajar khotbah, saya baca Alkitab. Tapi pada waktu saya baca Alkitab seperti anak kecil, tanpa no hidden agenda, saya ngerasa Alkitab yang baca saya. Wow. It feels like it is the Bible who read me. Dan abis saya baca Alkitab, ada momennya saya sampai diem kayak, what's just happened? Kenapa itu tiba-tiba muncul sendiri gitu ya? Saya melihat kayak terus jadi saya di-convict bahwa ada cerita tentang Yesus gitu yang diajak makan orang Farisi. Ya. Terus abis itu ya dia malah ngajak berantem orang Farisi di tempat makannya itu. Saya sampai abis baca saya langsung jadi kepikiran kayak ada conviction, what if pesan kamu itu malah ngajak berantem orang gitu. Nah itu jadi saya bergumul, jadi memang subjektif, tapi memang itu yang kayak conviction dari Tuhan bagi saya at least untuk hari itu, makanan saya hari itu. Ya. So ya, itu intimacy itu lahir karena ada itunya. Ya. Jadi ada berantemnya. Jadi kalau kamu hanya seperti orang yang datang dengan sopan dan sebagainya, Kaku ya, saya jaim. nggak yakin kamu kenal orang itu. Wow. Saya nggak yakin karena gini, semakin dekat saya dengan istri saya, semakin gembel baju saya gitu maksudnya. Betul. Apa adanya apa ya adanya jadinya. gitu maksudnya. Bahkan saya ada momennya baju saya nggak diganti karena baju tidur kan nggak diganti berapa hari. Sampai bilang kamu ganti baju deh sayang gitu maksudnya. But poinnya bukan soal bajunya, Ya. tetapi poinnya adalah tentang bahwa intimacy itu nggak gitu. Ya. Dan mungkin banyak orang nggak ngerti konsep ini karena mereka nggak pernah ngerti intimacy seperti apa. Betul. Mungkin tidak pernah diajarkan keluarga mereka, mungkin mereka nggak pernah melihatnya, mereka nggak pernah mengalami cinta yang seperti itu, so mereka nggak ngerti seperti apa. Oke, balik lagi ke topik plot twist ya. Karena kita dari tadi udah plot twist banget ya topik kita ya. Kita masuk ke topik keluarga. Ini juga salah satu hal yang aku lumayan penasaran nih Kak, because I know you from your parents juga gitu ya. Dari Om Robert, Tante Lea. Ketika Kak Raguel mengalami plot twist demi plot twist kehidupan, dan of course kita hidup di dalam keluarga, ada respon keluarga di sana gitu ya. Gimana cara keluarga Kak Raguel berperan untuk momen-momen itu di saat itu? How was your relationship with your family? Relationship dengan keluarga saya agak sedikit unik. Kenapa? Karena mungkin karena saya udah agak dewasa ya. Jadi sebenarnya mereka tuh udah nggak bisa terlalu kontrol saya lagi. Apalagi pasti saya udah mulai punya duit, terus tinggal di apartemen yang walaupun sebelahan tapi beda. Saya jadi pada masa itu udah punya teritorial sendiri. Jadi mereka juga ngomongnya nggak bisa kayak ngomong sama anak kecil lagi. Jadi mereka walaupun kadang khawatir, makanya bisa kadang kalau misalnya saya kelewatan mereka tegur saya, tapi mereka tahu they cannot control me. Karena makin saya mungkin pas masih muda gitu, makin mereka berusaha kesana kayak ngelurusin, makin saya tuh keras gitu maksudnya. Dan especially mungkin mereka udah fed up, udah capek juga, jadi mereka cuma bisa doain dan mereka cuma bisa cari selak yang tepat untuk bisa ngomong dan cara ngomong yang tepat gitu maksudnya. Ya tapi mereka namanya parents, mereka parents yang baik sih maksudnya. Mereka percaya bahwa
Tuhan itu nggak ngelepasin saya gitu. Dan ya itu that's what happened. Mereka they were there gitu maksudnya di dalam segala dinamika kehidupannya. Dan mereka tidak selalu in teaching mode gitu. Kan kadang banyak orang tuh teaching mode mau langsung keluarin. Padahal orang tua kakak tuh pastors ya, tapi bisa tahu how to find the balance supaya nggak selalu momen bersama anak jadi kayak momen discipleship ya. Karena kan nggak mudah juga. Nanti ya jadinya. Karena kan mereka juga pasti nggak mudah karena di antara saya adik saya agak keras kepala gitu. Kalau misal cuma dikasih argumen seperti emak ngomong sama anak, saya berontak gitu maksudnya. Saya keras, ada sisi kerasnya di bagian situ. Makanya mungkin itu sebabnya ibu saya tuh udah nggak pernah bahas yang gitu-gituan lagi gitu maksudnya. Nah tapi ya mereka lebih milih percaya Tuhan, bahwa mereka kan dididik saya dari kecil ya, kita lihat nilai-nilainya. Karena kadang gini loh, karena saya lagi persiapannya orang tua juga, saya menyadari bahwa gini, semakin seorang anak dewasa, peran orang tua, influence orang tua akan semakin mengecil. Betul. Kecuali anaknya mengizinkan untuk perannya tetap besar. Tapi normal dia akan makin kecil. Jadi sebenarnya kalau kamu baru didik anak kamu pada waktu dewasa, kamu tuh telat sebenarnya. Karena udah jadi. Jadi didik itu dari kecil, didik dari bayi. Gini, firman kebenaran, benih-benih kebenaran istilahnya, itu sesuatu yang kamu tanam pada waktu tanahnya masih kosong, masih kecil. Dan pada waktu anaknya sudah membesar, kamu kamu hanya bisa bertaruh di hadapan Tuhan. Anakmu ini tanah yang subur, tanah berbatu-batu, atau tanah penuh semak belukar. Ya itu bisa dilakukan. Jadi saya percaya bahkan orang tua pun sebenarnya nggak bisa sepenuhnya mengubah anaknya. Hanya bisa membangun atmosfer yang baik untuk anaknya bisa tumbuh dengan baik. Kadang itu lewat contoh, lewat perkataan, bahkan lewat belajar dari kesalahan mereka sendiri gitu maksudnya. Jadi ya, dan tentu saya juga tahu mereka ada penyesalan tersendiri. Kenapa saya bisa tahu mereka ada penyesalan? Karena saya sendiri anaknya masih dalam kandungan, ada nyesel sedikit. Mungkin saya kurang ini, kurang itu. Jadi memang menurut saya mungkin gini, orang-orang itu suka nyalahin orang tuanya. Orang suka nyalahin orang tuanya gitu maksudnya. Banyak mungkin para penonton di sini nyalahin orang tuanya dan sebagainya. Dan saya cuma bisa bilang maybe orang tua kamu itu memang ada salahnya. Tetapi setidaknya mereka itu melakukan apa yang mereka bisa. Rata-rata orang tua, ya, saya nggak bilang orang tua semua ya. Karena memang ada yang gila juga sih, ada yang nggak masuk akal juga sih, ada yang di luar prediksi BMKG juga, yang nggak habis fikri juga. Memang makhluk itu ada memang, itu pengecualian. Tapi rata-rata orang tua pengen terbaik bagi anak mereka. Walaupun kadang harus diakuin tidak semua orang tua ngerti cara untuk healing. Not all parents ngerti. Nggak semua sistem resource-nya kayak sekarang. Nggak semua knowledge resource-nya kayak sekarang. Dulu mereka itu lack of information. Sekarang kita too much information. Betul. Dan let's be real, kita udah informasi banyak sekali pun healingnya masih susah. Betul. Apalagi dulu. Mereka. Betul. Jadi kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dan hidup mereka apple to apple. Tapi saya selalu ngomong gini sama para makhluk-makhluk yang pahit sama orang tuanya. Especially kalau mereka makan besar. Kadang memang kita perlu belajar dengan cara yang salah. Kadang plot twist itu bisa di situ. Kamu punya duit, ada duitnya, tapi orang tua kamu tuh agak kayak nggak present, nggak hadir di situ. Jadi semua orang tuh punya susahnya masing-masing gitu. Mungkin ada yang keluarga cemara juga, tetapi terlalu dimanja dan sebagai hidup punya plot twistnya masing-masing. The best thing we can do adalah kita aware sama trajektori hidup kita, dan kita perlu belajar yang baik dari orang tua kamu ambil, yang buruk kamu buang. Gini, orang dewasa itu sama anak kecil cara makan ayam gorengnya beda. Kalau misalnya anak kecil ngeliat tulang bilang ih ada tulang, nggak mau, semuanya akhirnya nggak mau. Orang dewasa itu makan ayam goreng, makan dagingnya, buang tulangnya. Wow, itu kebijaksanaan ya. Itu kebijaksanaan. Dalam kehidupan kita harus perlakukan pengalaman hidup tuh kayak makan ayam goreng. Yang tulang harus dibuang, ya yang daging harus dimakan. Wow, teman-teman dicatat filosofi ayam goreng, makan dagingnya, buang tulangnya ya. Nah, kesannya gampang ya, but in reality it's not easy buat banyak orang. Karena mereka punya beban emosi, mereka punya banyak baggage numpuk ya. Dan let's be real gini, mereka bisa keluar dari satu lingkungan toksik,
tapi gaya hidup toksik belum tentu keluar dari mereka. Kayak orang Israel Ya, orang Israel keluar dari iya, Mesir, keluar tapi Mesirnya mentalnya belum, budak, ya, betul. Mesirnya belum keluar dari Yes. mereka. Dan ini terjadi gini, banyak orang itu bisa keluar dari lingkungan yang buruk, tapi hal-hal buruk di lingkungan itu belum tentu keluar dari mereka. Orang bisa keluar nih dari lingkungan yang orang tuanya bercerai. Mungkin dia nggak mau bercerai, tapi mental bahwa kalau nggak bisa apa-apa cerai aja deh, itu dipikir mereka sedikit demi sedikit pasti ada. Ya. So maka dari hal itu bukan cuma sadar bahwa kita punya subjektivitas tersendiri, bahwa kita punya problem di mindset kita bukan cuma, tapi kita juga perlu belajar agar kita bisa membuang itu juga. Jadi kasarnya gini, makanya saya percaya kekristenan itu nggak bisa cuma soal keselamatan, Ya. tapi bicara soal pemuritan. Karena Yes. gini, keselamatan itu membuat kita keluar dari neraka, tapi pemuritan membuat neraka keluar dari kita. Wow, luar biasa. It's about the renewal of the mind. Ya, ya, renewal Kak, of the mind. Jadi gini, kamu bisa keluar dari neraka, tapi kadang gaya hidup neraka, kebencian, playing victim, nyalahin keadaan, itu masih dari kamu, walaupun kamu udah terima Yesus Tuhan Juru Selamat. Jadi memang bukan cuma keluar dari neraka, Ya. tapi bau-baunya juga harus dibersihin dari kamu. Yes. Makanya pemuritan itu penting. Oke. Makanya ke gereja cuma hari Minggu, terus habis itu pulang gak komunikasi sama siapa-siapa. Bagi saya nggak yakin kamu bisa sepenuhnya bertumbuh dengan itu, gitu. Maksud saya. Kamu cuma jadi Kristen konsumen gitu maksudnya. Mungkin nggak berarti kamu harus langsung masuk atau gimana, nggak ribet. Saya tahu semua orang punya kesibukan masing-masing, I know. But at the same time, gini, kalau kamu sudah terlanjur jadi punya banyak baggage di hidup kamu, minimal gini, kamu harus jadi murid bagi nilai hidup yang lebih baik. Wow. Kamu harus jadi murid dari nilai hidup lebih baik. Soalnya gini, seorang ada datanya di saya, dan ini sedih sih. Anak orang kaya yang agak bodoh, dia akan tetap bisa mengalahkan anak orang miskin yang pinter kalau mental orang anaknya masih miskin. Oke. Ngerti nggak? Jadi gini, Paham. jadi capital dalam kehidupan tuh bukan cuma soal money. Kan kalau misalnya kita lihat di thread di X kan itu cuma sekarang kapital itu cuma soal uang, Ya. networking. Tapi sebenarnya ada satu lagi capital yang orang nggak pernah nyangka, mindset capital. Oh, nice. Jadi kadang ada orang-orang anak-anak yang anak orang kaya agak bodoh gitu ya maksudnya, tapi tanpa sadar bisa melakukan hal benar karena dia ada capital mindset. Dia ngeliatin bapaknya melakukan sesuatu yang benar, walaupun dia kadang agak malas-malas, tapi dia ngeliat bapaknya melakukan sesuatu yang benar gitu misalnya. Sebaliknya orang miskin kalau misalnya dia nggak jadi murid dari mindset ya membuang kemiskinannya dia, no matter IP-nya setinggi apapun, dia akan tetap stay di situ. Oke. Jadi that's the saddest part. Mindset capital itu besar sekali. Wow. Kalau punya mindset capital, terus money, financial capital sama network capital itu kamu tuh udah very strong lah gitu maksudnya. Makanya kenapa saya bilang setelah kamu keluar dari daerah situ, kamu juga harus jadi murid. Ya. Makanya dan mindset itu nggak bisa di cepet gitu. Itu butuh relationship, butuh nilai, butuh kamu memperhatikan. Makanya saya ngomong, seseorang dimuridkan itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk dia. Wow. Untuk mengeluarkan neraka dari hidupnya dia. Ya. Jadi itu yang, makanya minimal gini, kalau keluarga kamu cerai, hancur-hancuran, minimal kamu harus dekat sama keluarga yang gak hancur-hancuran. Supaya punya referensi. Supaya kamu punya referensi yang baik. Mungkin kamu bisa bercerai, mungkin keluarga bisa bercerai, tapi kamu tidak perlu bercerai kalau kamu punya referensi yang lebih baik. Jadi murid dari referensi itu akan membantu kamu. Itu pun masih gak mudah, tetapi it's the good start gitu maksudnya. So panjang ya, sorry. Thank you so much Kak. Tapi ini menurutku eye opening banget ya. Dan maybe aku mewakili anak-anak muda yang denger nih. Kak Raguel kan punya privilege, punya orang tua pastor, believer, punya foundation firman yang baik, dibesarkan di keluarga yang ideal. Well, I don't know gitu ya, cuman that can be what people say about you. But then tadi kakak juga bilang gitu ya, well, tidak semua orang di-raise di keluarga yang sehat. Tidak semua orang punya referensi tentang keluarga yang ideal. That's why kita butuh komunitas gitu ya, that's why kita butuh dimuridkan gitu. Tapi
ada satu sisi lain nih yang menurutku sering jadi kontroversi gitu ya. Tuhan kita itu kan Tuhan yang healer gitu ya. Dan aku percaya healing itu tidak hanya bicara soal fisik gitu ya, tapi juga healing internal gitu ya, soul, dari mental gitu ya, jiwa. Dan itu kan jadi satu pembahasan yang hot banget nih gitu di kalangan anak muda. Apa pendapat Kak Raguel tentang healing from the inside? Entah itu in a psychological way atau entah itu in a spiritual way, and how do you merge these two gitu. Karena somehow menurutku ada orang yang hanya memikirkan spiritual bypass. Percaya Tuhan, ada di komunitas, ada di gereja, lu sembuh gitu ya. Ada satu lagi yang ekstrim. Itu mah spiritual gitu ya. Mental, lu carilah jalur yang profesional gitu ya. Nah, Kak Raguel kan orang yang tepat nih, punya awareness, pengalaman journey keluarga yang juga base-nya Christian gitu ya. How can you explain about this to the young generations? Oke, kalau saya nowadays, untuk awal saya bisa bilang gini. Untuk jawaban yang soal keluarga, nomor 1, memang saya punya privilege. Kamu mungkin gak punya. Tapi kamu bisa milih sebel sama saya yang punya privilege, atau kamu dengerin saya dan kamu belajar bangun privilege yang someday anak kamu bisa miliki. Wow. It ends with you but it starts with you. Yeah. Kamu bisa milih mau tetap protes, atau kamu bisa mulai, gue gak mau anak gue ngalamin kayak gue lagi, gue akan bangun hidup gue sebaik-baiknya. Bisa dari situ. Jadi tergantung. Nah, disitulah kamu akan kelihatan siapa dirimu sebenarnya. Kamu hanya bisa protes, atau kamu akan diem, kamu kesel denger saya, tapi ini orang masuk akal, dan kamu berdoa untuk Tuhan kasih kekuatan untuk bisa menerimanya. Kemudian dia akan berusaha membangun kehidupannya dia dalam pemuritan dan sebagainya. Nah, yang kedua soal mental dan spiritual. Fortunately, mereka berdua sebenarnya berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Amsal 4:27 kalau nggak salah. 4:27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati zaman dulu beda dengan hati zaman sekarang. Hati zaman sekarang kan lever maksudnya kan, gitu kan. Ini kita nggak ngomongin hati organ ya. Tapi hati di situ kan artinya left atau lab, yang sebenarnya bisa berarti mindset, bisa berarti kehendak, keinginan, impian, visi. Jadi semua. Jadi sebenarnya kata yang paling tepat tuh bukan heart, tapi inner person. Nice. Manusia batiniah kita. Nah, di situ mental, emosional, spiritual itu ada di situ, berbeda tetapi saling melengkapi. Nah, saya percaya bahwa Yesus itu datang nggak ngelihat cuma rohani doang, atau mental doang, atau fisikal doang. Dia ciptain semua. Makanya dia itu ngeliat semuanya holistik. Dan saya percaya bahwa gereja perlu segala sesuatu holistik. Nah, masalahnya yang suka nggak lihat holistik itu ya menurut saya banyak manusianya juga. Karena gini, ada manusia yang terlalu rohani, nggak nginjak bumi. Apa itu mental health tuh dari setan gitu maksudnya. Ada ekstrim. Semuanya setan. Spiritual ya. Semuanya spiritual sampai setan aja. Serius tuh gue happy banget gue kalau tuh gue yang bikin. Jago banget gue gitu maksudnya. Jadi semuanya dibilang setan. Tapi ada juga yang ekstrem sebelahnya, semuanya tidak ada setan. Mental health-nya. Nah, kalau untuk itu saya punya sebuah contoh. Salah satu leadership team kami di New Wine Church itu psikolog, clinical psychologist, memang jago. Dan dia sendiri bilang, ada orang-orang yang udah dikasih obat, dikasih terapi, nggak beres. Kenapa? Karena ternyata isunya bukan cuma sekadar mental atau emosional, tapi isu memang ada rohaninya. Karena gini, kalau emosional mental itu kan bicara soal kebiasaan, terapi, soal brain, soal otak, soal chemical, cairan kimia di pikiran, bicara soal banyak hal gitu yang sifatnya mental, cara didik, pola pikir, pola didik. Tapi rohani itu bicara tentang pencipta dan juga tujuan hidup. Keduanya penting. Kamu boleh sembuh di sini, tapi kalau kamu gak kenal pencipta, gak kenal tujuan hidup, itu akan give birth to another problem. Karena gini, kenapa pencipta itu menurut saya penting? Karena hanya karena kita punya satu barang, tidak berarti kita bisa kuasai barang itu. Kita bisa punya handphone mahal, kita bisa afford handphone mahal. Tapi apakah kita pasti bisa kuasain handphone itu? Belum tentu juga. Saya tahu ada orang punya handphone mahal, gak tahu di handphone ada kalkulator.
Wow. Kita nggak selalu tahu fitur-fitur handphone kita. Coba, Iya. ada nggak di sini bisa kulik handphonenya sampai tahu persis cara ngebaknya gimana, cara untuk ngehacknya gimana? Saya nggak yakin semua orang bisa melakukannya, gitu maksudnya. Nah, handphone aja gitu, apalagi kita manusia. Kalau saya mau ngomong agak main belum sedikit, coba direnungkan saja. Berapa banyak anak SMP, SMA yang bahkan nggak tahu mau kuliah apa, nggak tahu mau hidup, banyak sekali kan. Akhirnya cap cip cup gitu misalnya. Masih nggak sih cap cip cup gitu? Itu mainannya 90s banget kayak itu cap cip cup ya. I get you Kak. Satu generasi ya. Cap cip cup. Nah jadi bagi saya ya kenapa kamu butuh pencipta ya ngaca aja sebenarnya. Lu aja nggak tahu hidup lu mau dibawa kemana gitu maksudnya. Tapi kalau pencipta, kamu tahu penciptanya, kamu bisa nanya sama dia dan dia bisa kasih arahan kira-kira handphonemu akan seperti apa gitu. How does this phone works gitu maksudnya. Jadi memang pasti ngulik dirimu dengan ngulik handphone, lamaan ngulik dirimu karena dirimu lebih kompleks dibanding handphone. Ya tapi memang punya pencipta, kenal pencipta itu sesuatu yang penting. Nah ada orang yang spiritualnya sehat, tapi mentalnya problem memang. Di situ dia perlu ke psikolog dan sebagainya. Tetapi pada waktu dia sudah ada orang ke psikolog, nggak beres-beres juga. Ternyata pas dicek memang kebutuhannya rohani untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berhenti playing victim, berdamai dengan bahwa dia punya pencipta dan sense of purpose-nya dikembalikan. Itu beda itu. Jadi dia sembuhnya whole, penuh, nggak bolong gitu, utuh. Jadi ya kamu nggak bisa lepasin satu tanpa peduli sama yang lain. You can. Wow, thank you so much Kak Raguel. Ini memberikan perspektif yang rich banget gitu ya hari ini. Dan aku rasa kenapa kita perlu membahas ini, kenapa kita harus get deeper dan jadinya beneran plot twist nih. Kita bahas bercabang-cabang karena aku rasa that's how we should handle the plot twist well gitu ya. Karena kita seringkali merasa hanya fokus ke satu hal, blaming God, blaming parents, blaming life, blaming everything. Tapi kita nggak pernah berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas, lebih holistik bahwa cara kita menghadapi plot twist tuh beneran harus melihat semua aspek ini gitu loh. Memang realitanya. Dengan cara itu kita bisa. Perspektif itu kadang kita perlu. Karena gini ya, menurut saya kenapa Tuhan itu juga penting. Karena gini, pada waktu kita kenal Tuhan, kita dibawa ke perspektifnya Tuhan yang lebih tinggi ya. Gini, orang ngelihat dari lobi sama ngelihat dari penthouse itu ngelihat kota yang sama tapi perspektifnya berbeda. Jadi makanya kadang kenapa orang itu terlalu sering marah, terlalu sering ngobrol keadaan dan sebagainya, karena dia terlalu zoom in. Kurang jauh. Terlalu zoom in, melihatnya kurang jauh, terlalu zoom in. Kamu gini, zoom in penting nggak? Saya nggak bilang zoom in nggak penting ya. Pada waktu kita lagi nyetir ke daerah yang kita nggak tahu pakai maps, kita perlu belajar zoom in untuk bisa tahu kira-kira seperti apa. Tetapi zoom in itu nggak bisa kelamaan, karena kita jadi kehilangan big picture. Kita perlu belajar zoom out. Nah, zoom out adalah adalah kamu perlu belajar untuk lihat dari perspektif Tuhan, perspektif lebih besar, perspektif yang lebih sehat, perspektif yang lebih terbuka. Lihat dengan big picture. Di situ kamu perlu zoom out. Kadang kamu perlu bertanya, mama saya kenapa begitu ya? Apa yang terjadi di hidupnya dia? Realitanya seperti apa? Emang tahun-tahun lalu seperti apa? Nah, memperbesar perspektif itu membantu kamu ngelihat orang tua kamu lebih baik misalnya. Dan melihat plot twist di hidup kamu lebih baik. Kamu hanya bisa nyalain Tuhan. Tiba-tiba pas kamu terbuka dikit ngobrol sama keliling kiri kananmu, ternyata semua kena plot twist juga. Betul. Akhirnya kita tidak sendiri. Ternyata kita tidak sendiri. Akhirnya kita bukan jadi si paling. Karena kan gini, saya yang paling saya gak suka adalah banyak orang merasa paling tersakiti. Begitu ketemu tersakiti jadi adu mekanik gitu. Lalu mending lah gue. Nah itu. Adu mekanik ya. Terus aja begitu. Sampai kapan gitu. Kamu mau sembuhnya kapan? So, kalau orang nanya, Pastor, how do we handle life? By a dance between zooming in and zooming out. So good. Keren banget Kak. Ya, jadi kamu kadang perlu zoom in. Tapi kadang kamu perlu zoom out juga. Kalau kamu terlalu zoom out, kamu gak bisa lihat detail. Tapi kalau kamu terlalu zoom in, kamu lihat terlalu detail. Dan hal-hal yang kamu tidak perlu lihat juga kamu lihat akhirnya. Kita miss out ya. Akhirnya kita miss out the bigger picture. Jadi kalau saya bilang kehidupan spiritual saya is about a dance between zooming in and zooming out.
Thank you so much Kak. Setelah ngobrol hampir 1 jam dengan 1 Kak jam. Raguel Lewi, Lama juga tidak sadar ya saking Hmm. serunya. Boleh gak Kak, one last sentence buat anak muda yang lagi mengalami plot twist demi plot twist hidup. Gimana sih caranya kita bisa tetap hope on God, berharap sama Tuhan, dan steward journey yang penuh plot twist ini dengan tetap setia dan gak jadi melenceng kemana-mana gitu. Gini, kadang kalau kita masih terlalu muda, kita nggak bisa sepenuhnya tolong diri kita sendiri juga. Kalau saya boleh ngomong, kamu perlu cari gereja untuk kamu tertanam sih. Kamu perlu cari komunitas di mana kamu bisa tertanam. Kamu perlu cari komunitas yang benar-benar kamu bisa saling menguatkan. Tempat kamu buang sampah dan jadi corong telinga untuk orang lain. Kamu nggak bisa hidup sendiri. Karena gini, bukannya saya anti hidup mandiri. Gini, saya nggak anti hidup mandiri. Kami keluarga hidup mandiri. Bahkan Bung Karno bilang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bukannya berarti itu buruk ya. Cuma kadang kita itu punya istilahnya blind spot istilahnya, Yes. titik buta yang kita tidak selalu bisa lihat, dan hanya orang-orang komunitas yang memang benar sayang sama kita yang bisa lihat. Nah makanya kalau kamu tahu ada gereja yang peduli sama kamu, yang sayang sama kamu, belajar tertanam di situ, bertumbuh di situ. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang sayang sama kamu dan percaya sama kamu, mungkin kamu perlu belajar untuk open. Kenapa mereka bisa percaya saya? Nah, listen to the people who loves you. Listen to them, gitu maksudnya. Saya cuma ngomong gini, di dalam realita yang sangat berisik dan penuh sound horek, kalau istilah anak sekarang bilang, saya cuma bisa bilang gini, cuma sebenarnya ada 2 suara yang kita perlu dengar, yaitu nomor 1 suara Tuhan, yang kita lihat dengar di firman Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, suara orang yang sayang Tuhan dan sayang kita. Ini nasihat tuh banyak. Ini bisa jadi perdebatan. Banyak orang bilang, Kak, saya terima semua nasihat, yang penting baik. Baik menurut siapa gitu maksudnya. Betul itu. Kalau menurut saya selalu bilang bahwa misalnya find nasihat dari orang yang beneran peduli dan sayang sama kamu. Care about your growth. Care about kamu bisa jadi apa. Bagi saya itu orang-orang yang mahal. Kalau dinasihatin orang kayak gitu, jangan sok keras kepala, sok tersakiti gitu maksudnya. Kadang kita harus bedakan sakit karena dipukul dan sakit karena diobatin. Dua-duanya sakit. Cuma yang satu sakit tapi menghadirkan kesembuhan, satu sakit memang ya karena kamu memarah aja gitu maksudnya. Nah, sometimes keadaan kita tidak selalu bisa membedakan. Anak kecil nggak bisa bedain. But the more mature you are, kamu harusnya bisa terima bahwa rasa sakit karena teguran, pemuritan itu untuk kesembuhan, bukan untuk ngerusak kita. So iya, saya akhirnya baliknya ke plot twistnya pemuritan kuncinya sih. Ya, tapi aku rasa that's the key ya Kak. Kita emang selalu butuh orang lain, kita butuh dibimbing, dan kita perlu itulah belajar bimbing fungsinya. orang lain juga. Ya, Jadi bukan cuma kita terima, kita juga belajar. Karena gini, kita akan makin dewasa pada waktu kita tanggung jawab sama orang lain juga. ya, wow, so good. Oke, setelah diskusi panjang kita hari ini, bolehkah aku mengundang Kak Raguel untuk memimpin doa buat anak-anak muda, buat kita semua yang mendengarkan podcast hari ini, dan untuk wrap up this discussion. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-teman yang menonton podcast kamu di warung sate kamu. Aku tidak bisa deskripsikan semua pergumulan mereka. Aku tidak mau menjadi pihak yang menghakimi atau pihak merendahkan seolah-olah pergumulan mereka tidak rendah. Soal pergumulan mereka itu remeh. But Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu membuat mereka sadar bahwa harapan itu masih ada. Dan mereka tidak perlu stuck di sana. Walaupun struggle-nya akan banyak. Bantu mereka, Tuhan. Biarkan mereka bisa melihat bahwa Engkau bermaksud baik sama mereka. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang lebih terbuka akan hal-hal baik yang Kau ingin mereka terima dan masuk, Tuhan. Kami tahu bahwa kami gak bisa salahkan generasi sebelumnya. Tapi kami bisa percaya bahwa yang terbaik masih di depan, bahwa yang terjadi, hal buruk yang terjadi dulu tidak perlu terjadi di masa depan kami. Aku deklarasikan bahwa yang baik masih di depan. Yang terbaik masih di depan. The best is yet to come.
bagi siapapun yang lagi bersatu teduh dan mendengar hal ini. Tuhan, aku berdoa supaya ini jadi sebuah kekuatan bagi mereka, untuk mereka terus maju, walaupun kadang tertatih-tatih, tapi mereka tetap maju. Karena kami tahu Kau gak pernah minta kami untuk maju cepat, Kau hanya minta kami untuk maju perlahan-lahan. Karena kami tahu bahwa perjalanan hidup kami bukan sprint atau lari cepat, tetapi maraton, yaitu lari sekuat mungkin, yang penting sampai tujuan. Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai kami sehingga kami bisa terus maju di dalam perlombaan ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Raguel. Thank you so much, What an Lesti. honor to have you here with us today. The honor Dan is mine. ya, aku berdoa juga buat Kak Raguel untuk pelayanan Kak Raguel, keluarga, istri, baby juga ya. Aku berdoa ada Thank you so penyertaan doa much. juga buat parenting journey selanjutnya ya. Of course. Oke, buat sobat muda, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast kamu hari ini. Jangan lupa terus bersaat teduh, bangun intimasi dengan Tuhan, terus baca artikel-artikel kesaksian dan renungan-renungan yang bisa kalian akses di warungsatekamu.org. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.